warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Interaksi, bertemu lagi bersama aku, Fadila Nur Awalia. Di sini kita akan membahas tentang cinta lagi nih, namun bukan cinta kepada manusia seperti kemarin, melainkan kita akan membahas tentang cinta kepada negeri kita atau Indonesia. Seperti yang sudah kita tonton bersama kemarin tentang film episode kedua dari seri kedua Black Mirror atau yang berjudul White Bear, yang mengisahkan tentang Victoria, seorang pembunuh anak yang dihukum dengan cara dipaksa mengalami mimpi buruk yang sama setiap hari di White Bear Justice Park, sebuah fasilitas hiburan di mana orang-orang bisa datang dan menyaksikan penderitaannya. Nah, bagaimana sih bila hukuman tersebut diterapkan di Indonesia? Hukuman seperti ini tentu saja sangat kontroversial dan menimbulkan banyak pertanyaan etis. Apakah hukuman seperti ini adil, efektif, atau manusiawi? Dan apakah hukuman seperti ini mencegah kejahatan atau bahkan justru memicu kejahatan yang lain gitu? Nah, namun tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan-pertanyaan ini, karena seseorang mungkin memiliki pendapat dan pandangannya sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, hukuman seperti ini mungkin tidak efektif karena tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat, belajar, dan berubah. Victoria misalnya, dia tidak menyadari kesalahannya karena terus dihilangkan ingatannya dan hanya merasa bingung serta ketakutan setiap hari. Lalu yang kedua, hukuman seperti ini mungkin tidak manusiawi karena menyiksa pelaku secara fisik dan mental tanpa henti. Mungkin Victoria memang membunuh anak. Nah, namun Victoria juga manusia. Dia akan mengalami rasa sakit, trauma, dan kehilangan martabat setiap hari jika hukumannya terus seperti ini. Nah, lalu yang ketiga, hukuman seperti ini mungkin memicu kejahatan lain karena memberikan contoh buruk. Nah, seperti pada film White Bear kemarin, banyak anak-anak yang menonton pertunjukan hukuman dari Victoria ini. Nah, dengan adanya hukuman yang dipertontonkan seperti ini, ditakutkan akan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak. Mungkin kedepannya mereka akan berpikir bahwa mempermalukan orang lain adalah hal yang wajar, karena orang-orang dewasa juga melakukan hal yang seperti itu. Nah, hal yang seperti itu malah akan memicu kejahatan yang lain yang muncul setelah adanya hukuman seperti itu. Begitu menurut saya tentang bagaimana apabila hukuman dalam film White Bear dijadikan salah satu hukuman bagi pembunuh di Indonesia. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kasus di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Saya mengambil kasus korupsi. Korupsi adalah tindakan yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan dengan merugikan kepentingan umum atau negara yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Salah satu contoh konkret kasus korupsi di Indonesia adalah kasus EKTP yang melibatkan mantan anggota DPR yaitu Setia Novanto dan beberapa pejabat lainnya. Kasus ini menyangkut proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang menimbulkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Setia Novanto dan rekannya diduga memperoleh aliran dana sekitar 574 miliar rupiah dari proyek tersebut. Nah, solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus korupsi seperti ini? Yang pertama, menurut saya, yaitu
menguatkan peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pencegahan, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua adalah menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku korupsi dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kerugian negara dan dampak sosialnya juga menjadi solusinya. Nah, hukuman yang dapat diberikan adalah pidana penjara, denda, pencabutan hak politik, pengembalian aset hasil korupsi, dan perampasan harta koruptor. Karena sesungguhnya koruptor tidak takut pada hukuman penjara, yang mereka takutkan hanya kemiskinan. Hukuman mati juga dapat dipertimbangkan sebagai hukuman yang terakhir bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi yang luar biasa. Lalu yang ketiga, memberikan pendidikan anti korupsi kepada penerus bangsa seperti pelajar, mahasiswa, juga memberikan sosialisasi kepada rakyat Indonesia tentang seberapa besar kerugian yang didapat negara apabila koruptor semakin merajalela, sehingga rakyat Indonesia dapat berpartisipasi mengawasi kinerja dari pemerintah. Dan dengan hal itu diharapkan korupsi di Indonesia atau kasus korupsi di Indonesia yang bertentangan dengan nilai Pancasila ini dapat dihapuskan seluruhnya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, itu dia perbincangan kita tentang bagaimana apabila hukuman yang ada di film White Bear dijadikan hukuman di Indonesia dan kasus apa yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Fadila Nur Awalia pamit undur diri. Bye-bye, sobat interaksi.